Ketahui besaran gaji Panwascam Pemilu 2024 cukuplah untuk membeli sepeda motor baru ya. Berikut rincian jumlahnya. Baik, simak kelanjutannya di Pojok Rakyat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Pojok Rakyat. Baik, kami akan meneruskan pembahasan mengenai Panwascam. Apa itu Panwascam, sistem kerjanya, daftar serta gajinya berapa. Anggota Panwascam berjumlah 3 orang dan bersifat ada OC. Artinya Panwascam sebagai penyelenggara pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan pemilu. Sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan bertugas yang pertama yakni melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Yang pertama yakni mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Yang kedua yakni mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Yang ketiga yakni melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. Yang keempat yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Yang kelima yakni menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu atau gugatan atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan. Yang keenam yakni menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Yang ketujuh yakni memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota. Yang poin kedua yakni rincian dari tugas atau rincian dari tugas Panwaslu yakni mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan terdiri dari pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap. Itu tadi yang kedua ya, poin kedua dari beberapa sub. Jadi ini adalah bagian kedua, subnya ini terdiri dari 8 begitu ya. Yang pertama tadi ada pemutakhiran terkait dengan data, yang kedua yakni pelaksanaan kampanye, yang ketiga yakni pengawasan di bidang logistik atau pendistribusian, yang keempat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang berlaku di TPS, yang kelima yakni pergerakan surat suara, yang keenam yakni pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Yang ketujuh yakni pergerakan surat tabulasi perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Yang kedelapan yakni pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Itu tadi sub dari tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan. Selanjutnya yakni sub yang ketiga, mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. Dan sub yang keempat, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan. Ya, mengawasi pelaksanaan putusan-keputusan di wilayah kecamatan yang terdiri atas putusan dari DKPP, putusan dari pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu. Selanjutnya yakni putusan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yakni keputusan KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Yang pertama yakni mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota setelah habis masa kerja ADHOC-nya. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Selanjutnya mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Yang selanjutnya yakni melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi adalah beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwascam pada pemilu 2024 mendatang. Adapun Panwaslu Kecamatan ini memiliki wewenang sesuai dengan atau berdasarkan sesuai pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni wewenangnya yang pertama menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Selanjutnya yakni memeriksa dan mengkaji pelanggaran di pemilu wilayah kecamatan. Ya, yang ketiga, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten atau Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye sesuai dengan undang-undang yang diatur. Yang keempat yakni mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu atau pengawas desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten atau Kota jika Panwaslu Kelurahan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yakni meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pemilu. Yang keenam yakni membentuk Panwaslu Kelurahan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan atau desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Yang ketujuh yakni mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan atau Panwaslu Desa. Yang kedelapan yakni melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi adalah beberapa kewenangan Panwaslu Kecamatan atau Panwascam sesuai dengan Undang-Undang 106 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya yakni terkait dengan kewajiban Panwaslu juga diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni meliputi pertama bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang kedua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. Yang ketiga yakni menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Yang keempat yakni menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Yang kelima yakni kewajibannya melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi adalah beberapa poin atau sesuai dengan pasal 107 tentang kewajiban Panwaslu Kecamatan, begitu. Selanjutnya, syarat bagaimana atau syarat apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita mau mendaftar sebagai Panwascam atau Panwaslu Kecamatan. Yang pertama yakni pasti ini di semua kalangan. Pertama, warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, berusia paling rendah 25 tahun. Jadi di bawah itu tidak bisa untuk melakukan atau mendaftar sebagai Panwaslu atau Panwascam.
Yang ketiga yakni setia kepada Pancasila sesuai sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Yang kelima yakni mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Yang keenam yakni berdomisili di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Yang ketujuh yakni memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawas pemilu. Dan yang kedelapan yakni tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Yang kesembilan yakni tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Yang ke-10 yakni mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang ke-11 yakni mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintah, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah apabila terpilih. Yang ke-12 yakni bersedia bekerja penuh waktu. Yang ke-13 berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat. Yang ke-14 yakni bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Yang ke-15 yakni tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Yang 16 yakni mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. Itu tadi beberapa syarat untuk mendaftar ya. Syarat daftar sebagai Panwaslu kecamatan, itu tadi beberapa syaratnya, ada 16 syarat yang harus disiapkan begitu, selain nanti Anda akan menyiapkan syarat-syarat administrasi. Selanjutnya, seperti yang diketahui, jika gaji Panwascam sebelumnya berkisar sekitar 1.850.000 per bulan untuk ketua dan 1.650.000 untuk para anggota di bawah ketua Panwascam masing-masing di desa ya. Dan untuk besaran gaji yang akan diterima Panwascam tahun 2024 mendatang adalah 2.200.000 per bulan. Ini untuk ketua dan 1.900.000 per bulan untuk anggota Panwascam lainnya. Jadi itu adalah gaji dari Panwascam atau Panwaslu di tingkat kecamatan ya. Seumpama gaji itu dikumpulkan dalam 1 tahun dan tidak diambil, bisa untuk membeli kendaraan baru atau sepeda motor baru begitu ya. Lalu untuk kepala sekretariat akan diberikan gaji sebesar 1.550.000 per bulan. Sedangkan untuk pelaksana teknis besaran gajinya yakni 900.000 per bulan, dan untuk pelaksana teknis non PNS yakni 1.500.000 per bulan. Ya, jadi Panwascam atau Panwaslu tingkat kecamatan itu ada sekretariatnya dan ada pelaksana teknisnya. Apabila di wilayah kantor atau di wilayah Anda, di kecamatan Anda itu pasti di situ ada bagian sekretariat, di bawah Panwascam ketua baik anggotanya ya. Sedangkan untuk gaji Panwaslu desa 2024 dan juga kelurahan
ini sebesar 1.100.000 per bulan. Dan kemudian untuk pengawas tempat pemungutan suara yakni sebesar 750.000 per bulan atau setiap penyelenggaraan itu tadi. Dan yang terakhir adalah gaji pengawas tempat pemilihan suara atau PTPS naik menjadi 1 juta dari yang sebelumnya hanya 650.000. Dan sumber dana yang akan dipakai dalam proses pemilihan umum ini adalah dana dari APBN. Jadi itu tadi tahapan-tahapan apa itu Panwascam, bagaimana daftarnya, tugasnya bagaimana, serta gajinya berapa atau besaran gajinya berapa. Jadi ada beberapa anggota yang ikut dalam pengawasan pemilu itu tadi. Di tingkat kecamatan itu tadi ada 3 ya. Ada 3 yakni terdiri dari ketua dan anggota itu di tingkat kecamatan. Sedangkan dalam tingkatan desa nanti ada 1 orang, terus turun lagi ke PTPS yakni pengawas di TPS atau di tingkatan masing-masing begitu. Jadi kalau kita dijumlah bahwasanya dari beberapa ini tadi pengawas-pengawas ini terdiri pertama dari PTPS paling bawah ke desa, habis itu ke kecamatan. Untuk di tingkat kecamatan itu tadi ada kesekretariatan ya. Di situ ada kepala sekretariat, ada pelaksana teknis, ada pelaksana teknis non PNS begitu. Ya. Itu tadi yang bisa saya terangkan terkait dengan apa itu Panwascam atau Panwaslu kecamatan, bagaimana cara daftarnya, ya, bagaimana tugas dan wewenangan serta kewajibannya dan besaran gajinya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa bahwasanya masih ada tahapan selanjutnya yakni tahapan perekrutan Panwaslu Desa ya atau PKD 2024 karena masih dibuka sampai sekarang. Segera siapkan diri Anda, siapkan administrasi Anda untuk mendaftar sebagai Panwaslu Desa 2024. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.